Yang namanya konten itu tujuannya cuma satu, ya pengen dapat duit. Yang kita hadapi ini siapa? Konten-konten yang kita buat, ini arahnya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rian Panjalu. Channel ini berisi tentang bagaimana pengalaman saya menjadi seorang konten kreator pemula. Dan saya juga akan berbagi pengalaman perjalanan saya belajar menjadi seorang konten kreator pemula. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang ingin menjadi konten kreator. Dulu saya berpikir gini, yang namanya konten itu tujuannya cuma satu, ya pengen dapat duit, pengen dapat cuan lah gampangannya. Saya pikir kalau kita sudah upload video, terus kita live streaming, ini terutama di TikTok ya, terus rame, ya sudah, ini duit akan datang sendirinya. Tapi kenyataannya ya nggak semudah itu. Saya dulu pindah-pindah platform, awalnya di YouTube. Nah, terus di YouTube gagal karena nggak punya ilmunya, nggak tahu ilmunya. Terus di Facebook juga nggak tahu ilmunya, nggak tahu mengenai hak cipta. Akhirnya ya akun Facebook saya yang sudah saya punya dari tahun 2004 ini di-ban permanen. Sampai saya akhirnya belajarlah di TikTok. Dan hasilnya ya memang nggak benar-benar seperti apa yang saya harapkan. Saya belum puas, tapi setidaknya di TikTok ini memang saya banyak belajar. Karena saya sendiri paham bahwa saya ini belum tahu apa sebenarnya itu konten kreator. Akhirnya setelah perjalanan itu, saya mulai mikir, kenapa saya itu selalu gagal? Di YouTube gagal, di Facebook gagal, dan di TikTok saya masih dalam proses. Dan sambil di TikTok juga saya bikin konten-konten di YouTube. Mulai mempraktekkan apa yang saya dapat di TikTok, lalu saya praktekkan juga di YouTube. Karena dulu ya di tahun 2023 saya ini bisa dibilang gagal lah di YouTube tuh gagal. Nggak tahu ilmunya. Dan ternyata kesalahan yang paling mendasar dari itu semua adalah saya tidak mengerti dasar menjadi seorang konten kreator itu apa. Akhirnya saya mulai sadar, saya bikin konten itu bukan hanya kita sekedar ngomong di depan kamera, tapi kita juga harus paham, audiens kita ini siapa, yang kita hadapi ini siapa. Terus konten-konten yang kita buat, ini arahnya kemana? Dan bagaimana sih kita cara menyampaikan pesan-pesan ini, atau cara menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, informasi-informasi ini ke para audiens, caranya seperti apa? Termasuk bagaimana cara kita bikin skrip, cara kita bikin thumbnail, apalagi di YouTube ya. Di YouTube thumbnail ini pengaruh banget. Kalau di TikTok ya nggak pengaruh. Karena apa? Orang kan nggak selalu ngelihat profil kita. Tapi di YouTube ini luar biasa. Dengan hanya kita mempelajari thumbnail saja, ini ya ada perubahan yang signifikan lah. Lalu juga termasuk judul. Judul ini kalau di TikTok ya nggak pengaruh lah. Kalau di TikTok ini hook yang penting. Tapi kalau di YouTube, ini judul penting. Deskripsi juga penting, hashtag apalagi. Dan ternyata ada tag. Di TikTok ini nggak ada tag, tapi di YouTube ada tag. Di Facebook juga nggak ada. Di Facebook tuh adanya hashtag sama deskripsi doang. Ya, thumbnail nggak ada dia. Nggak terlalu penting lah thumbnail itu di Facebook itu. Yang penting isi kontennya apa. Dan yang paling penting itu adalah teman-teman, yang namanya konten kreator itu mindsetnya dulu. Memang mindset seorang konten kreator ini apa ya, sangat penting. Itu memang pondasi yang paling dasar. Dan itu bagi seorang konten kreator ya, mindset itu sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang yang mindsetnya ini bikin konten itu hanya sekedar ikut-ikutan. Pengen bikin konten ini, pengen bikin konten itu. Atau karena ngelihat orang lain itu sukses. Ini orang sukses ya, cuman bikin konten begitu doang. Terus kita bikin, ternyata nggak bisa. Karena apa? Fondasinya ini kita nggak paham. Ya saya juga dulu begitu. Dan sampai sekarang saya memang mulai membangun semua itu dari awal. Dari fondasinya dulu, saya bangun. Dan ini perlu proses teman-teman. Dan saya belajar bagaimana caranya bikin konten yang benar itu seperti apa, public speaking itu seperti apa, belajar juga yang namanya storytelling itu seperti apa. Ini nggak mudah loh, asli nggak mudah. Saya bikin konten ini aja banyak salahnya sebenarnya. Lalu kita bikin konten, bagaimana bikin konten yang relate untuk audiens kita.
yang relate sama orang. Semua orang kalau perlulah. Jadi ketika orang nonton konten kita, kayaknya cocok nih gua. Dan dari situ saya mulai paham. Jadi konten kreator itu bukan cuma sekedar viral. Bukan FYP. Bukan itu tujuannya. Apalagi bikin konten itu tujuannya pengen dapet langsung cuan. Ya nggak bisa. Tapi ini soal bagaimana kita berkarya, bagaimana soal kita memberikan manfaat, dan bagaimana proses kita belajar ini terus continue, konsisten, nggak berhenti. Jadi kalau kalian yang hari ini baru mulai, jangan langsung mikirin penghasilan. Tapi tanya dulu ke diri sendiri, saya ini siapa? Konten apa yang mau saya buat? Terus saya harus menyampaikan apa dan caranya bagaimana? Karena ketika kita punya pondasi itu, ya percaya deh, yang namanya view ini akan datang sendiri. Audiens akan bertumbuh, audiens akan silih berganti. Konten-konten kita akan mulai disebarkan karena di situ ada value yang bisa diambil oleh audiens kita. Dan penghasilan, ya itu akan ngikut sendiri. Jadi teman-teman, ya mungkin di video-video berikutnya saya akan ya memberikan pengalaman lebih lah. Apa sih yang saya dapatkan di TikTok? Ya, hal-hal seperti apa, hal-hal yang basicnya itu apa, pondasinya itu apa, yang wajib dimiliki oleh seorang konten kreator. Ya, teman-teman tetap di channel ini, dan ya siapa tahu kalian juga punya pengalaman lah mengenai bagaimana sih membangun akun di TikTok atau di YouTube ini dari nol seperti saya. Teruslah belajar dan teruslah berkarya, jangan pernah berhenti. Itu saja dari saya. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.